Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Eta di sena kayena yo manye uname tawe parangwa awajaneya kimanyatra adasanati. Saudara-saudari berbahagia, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama melakukan perbuatan baik. Setelah tadi melakukan pembacaan parita, meditasi, kini tiba saatnya kita bersama memiliki kesempatan untuk membahas Dhamma. Saudara-saudari sekalian, sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi dengan individu yang lain. Kita menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, menjalin kekerabatan dengan individu yang lain. Ada kalanya persahabatan yang kita jalin tersebut berjalan dengan baik, tambah dekat, tambah akrab. Tapi tidak jarang persahabatan itu memburuk, bahkan berakhir. Salah satu sebab yang menjadi kondisi sebuah persahabatan merenggang, berakhir adalah karena munculnya kesombongan dalam diri kita ataupun dalam diri orang yang bergaul dengan kita. Berbicara tentang kesombongan, ada salah satu sutta yang terdapat dalam kitab suci Samyutta Nikaya, di mana Sang Buddha menaklukkan kesombongan seorang Brahmana. Saya akan menerangkan dengan apa-apa ini, cukup. Di dalam Samyutta Nikaya, ada satu sutta di mana Sang Buddha menaklukkan kesombongan seorang Brahmana. Ya, Manatada Sutta. Samyutta Nikaya adalah nikaya ketiga dari Sutta Pitaka. Kita mengetahui Sutta Pitaka ada 5 nikaya. Ada 3 nikaya, kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha. Ada Majjhima Nikaya, kumpulan khotbah yang panjangnya menengah. Lalu yang ketiga ada Samyutta Nikaya. Yang keempat ada Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang berisi poin-poin Dhamma. Lalu yang terakhir adalah Khuddaka Nikaya, kumpulan khotbah yang minor atau yang kecil. Samyutta Nikaya memuat sutta sejumlah 7.762 sutta. 7.762 sutta. Kita baru membahas 1, berarti masih ada sisa 7.761. Nggak tahu kapan selesainya ya. 7.762 sutta ini dimasukkan dalam 5 kitab. Ya, 7.762 sutta ini dimasukkan dalam 5 kitab dari Samyutta Nikaya.
Yang pertama adalah kitab tentang syair, Sagatawaga. Ya, kitab tentang syair atau bab tentang syair. Kemudian yang kedua adalah Nidanawaga. Bab tentang sebab musabab saling bergantungan. Paticca Samuppada. Yang ketiga, bab tentang kelompok kehidupan, Kandawaga. Yang keempat, bab tentang 6 landasan indera. Dan yang terakhir, bab besar. Mahawaga. Nah, jadi 7.762 sutta itu ada di dalam 5 kitab ini. 5 kitab yang terdapat dalam Samyutta Nikaya. Ya, di perpustakaan sana ada bukunya. Ya, edisi bahasa Indonesianya juga sudah ada, sudah lengkap. Ya. Nah, saudara sekalian, 7.762 sutta itu sekali lagi ada dalam 5 kitab ini. Setiap kitab memuat apa yang namanya bab kecil. Bab kecil itu disebut samyutta. Ya. Jadi waga-waga ini memuat samyutta. Total secara keseluruhan dari 5 kitab ini jumlah samyutta yang ada totalnya ada 56. Ya, ada 56 samyutta. Nah, 56 samyutta inilah dalam bahasa Pali disebutnya samyutta. Jadi arti dari samyutta itu menunjukkan jumlah, menunjukkan angka, yaitu gocaplak. Ya, 56 ya. Jadi Samyutta Nikaya adalah kumpulan khotbah yang berisi 56 samyutta. Ya, maksudnya kita akan membahas satu sutta yang ada dalam Sagatawaga, yaitu Manatada Sutta. Manatada adalah nama orang, nama seorang Brahmana. Ya, jadi Manatada itu adalah nama orang, nama seorang Brahmana. Ya, nama seorang Brahmana. Jadi judul sutta itu bisa diambil dari 3 hal. 1, dari nama orang yang terdapat dalam sutta tersebut. Ya, satu contoh ini, Manatada. Ya, jadi Manatada itu nama orang, nama seorang Brahmana. Atau yang sudah populer, Sigalowada Sutta. Nah, Sigala itu kan nama orang, nama seorang pemuda yang hidup di Rajagaha. Kemudian yang kedua, judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Ya, contoh kasus Kalama Sutta itu kan dibabarkan oleh Sang Buddha saat beliau ada di suku Kalama. Atau Catuma Sutta. Ya, Catuma Sutta yang tentang perumpamaan 4 bahaya bagi biku. Ya, ada pusaran air, ada gelombang, ada buaya, ada ikan buas. Itu sutanya adalah Catuma, Catuma Sutta. Catuma itu nama desa, nama tempat di mana sutta tersebut dibabarkan oleh Sang Buddha. Ini yang kedua. Yang ketiga, judul sutta bisa diambil dari isi yang ada dalam sutta itu. Ya, contoh kasus Karania Metta Sutta, Manggala Sutta. Ya, jadi dari 3 hal ini judul sutta itu diambil. 1, nama orang. 2, nama tempat. 3, isi yang ada dalam sutta tersebut.
Ya, Manatada Sutta, judul sutta diambil dari nama seorang Brahmana. Brahmana, saudara sekalian, secara ajaran agama Brahmanisme yang sekarang menjadi agama Hindu, mereka merasa kasta mereka itu lebih tinggi dibanding yang lain. Disebutkan secara tradisi Brahmanisme, Brahmana itu pertama, kedua itu Katiya, ketiga itu Wesa, dan keempat adalah Suda. Maka tidak jarang ketika Brahmana itu ketemu dengan Sang Buddha, dia menunjukkan kesombongannya. Sering kalau kita membaca sutta-sutta, Brahmana itu merendahkan Sang Buddha dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, disebutkan pertapa gundul, pertapa hitam, pertapa jelek. Ya, kalau sekarang suka ditambahin ya, udah gundul, udah hitam, udah jelek, hidup lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari namanya sebenarnya sudah ketahuan. Dari nama Manatada ini, mana ini artinya kesombongan. Kesombongan merupakan belenggu ke-8 dari 10 belenggu yang harus dilenyapkan untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Ya, belenggu pertama kan keraguan. Belenggu pertama adalah keegoan, pandangan salah tentang aku, sakaya diti. Belenggu kedua, keraguan pada Buddha Dhamma Sangha, wicikica. Belenggu ketiga adalah silabata paramasa, ketahayulan, terikat pada ritual dan upacara. Belenggu keempat, nafsu keinginan indera. Belenggu kelima, kemarahan, patiga. Belenggu keenam, ingin lahir kembali di alam rupa loka. Belenggu ketujuh, ingin lahir kembali di alam arupa loka. Belenggu ke-8, mana, kesombongan. Belenggu ke-9, kegelisahan, udaca. Ya, jadi nggak ada arahat itu galau. Ya. Kalau arahat masih galau, itu tandanya belum jadi arahat. Baru belenggu ke-10 yang terakhir adalah belenggu kebodohan batin, awija. Ya, jadi dari namanya Manatada, mana itu artinya kesombongan. Saudara sekalian, Sang Buddha banyak waktu tinggal di Sawati. Sawati adalah ibu kota kerajaan Kosala. Ada 2 wihara besar di kota Sawati. 1 Cetawana, 2 Puba Arama. Satu kesempatan, Sang Buddha ada di Cetawana. Setiap hari Sang Buddha menyampaikan khotbah Dhamma. Mengetahui akan ada khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka banyak orang penduduk Sawati itu berbondong-bondong mendatangi wihara Cetawana. Brahmana Manatada mengetahui akan khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha ini. Dia berniat untuk hadir dalam khotbah tersebut. Tapi ingat, kesombongannya sudah dikonsep dalam dirinya. Meskipun saya datang masuk ke wihara, saya ketemu dengan Pertapa Gotama. Kalau Pertapa Gotama tidak menyapa saya duluan, saya tidak akan menyapa Pertapa Gotama duluan. Ya, jadi karena sombongnya, jadi tidak mau menyapa duluan. Jadi itu sudah dikonsep sebelum dia masuk ke wihara. Ketika dia punya niat akan berangkat ke wihara, menyimak khotbah Sang Buddha. Jadi samping itu dia juga sudah punya pemikiran. Wah, selama ini saya mendengar bahwa Pertapa Gotama itu punya kemampuan membaca pikiran orang. Ini menjadi satu pembuktian buat saya. Benar tidak kemampuan itu dimiliki oleh Pertapa Gotama?
Saya ingin membuktikan itu. Maka dia pun berangkat ke wihara. Yang lain masuk wihara, bertemu dengan Sang Buddha, memberi salam, memberi hormat, mengenalkan namanya atau mengenalkan nama keluarganya. Brahmana Manatada masuk ke wihara tidak melakukan itu. Dia hanya berdiri, berdiam. Dengan konsep pemikiran yang sudah dikuatkan. Tidak akan menyapa duluan kalau tidak disapa. Ya, mungkin di antara kalian pun ada yang seperti ini ya. Kalau ketemu dia tuh, kalau dia nggak nyapa, saya nggak bakal nyapa duluan gitu. Ini konsep kesombongan, konsep keangkuhan diri. Ya, dan Brahmana Manatada sesungguhnya sudah terkenal. Orang-orang di Savatthi sudah mengetahui siapa dia. Dia tidak pernah memberi hormat pada ibunya, tidak pernah memberi hormat pada ayahnya, tidak pernah memberi hormat pada saudaranya, tidak juga pernah memberi hormat kepada gurunya. Jadi karena kuatnya kesombongan dalam diri Manatada. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang dapat membuat kesombongan dalam diri kita atau dalam diri seseorang itu muncul. Satu, seseorang menjadi sombong karena apa? Status kelahiran. Nah, seperti contoh Manatada, dia merasa kastanya tinggi, status kelahirannya sebagai Brahmana. Dia merasa tinggi, kesombongan muncul dalam dirinya. Yang kedua, kesombongan muncul karena seseorang merasa kaya, merasa punya materi berlebihan. Ya, umumnya kan orang menjadi sombong itu karena merasa lebih dibanding yang lain. Ya. Ya toh, merasa lebih dibanding yang lain. Ya, padahal sesungguhnya kalau kita pelajari, ya, kesombongan akan materi, seberapa sih yang kita punya? Sudah masuk belum di majalah Forbes? 10 besar, 100 besar, sudah ada belum? Ya, jadi kalau belum ada, berarti kita belum kaya. Ya, jadi kalau nama kita belum ada di 10 besar majalah Forbes, kan majalah Forbes suka memuat daftar 10 orang kaya di dunia, 100 orang kaya di dunia. Kalau belum ada di situ, berarti kita belum kaya. Dan kadang-kadang ada umat yang suka nyeletuk, Bante, kalau ada orang kaya sombong, tandanya itu baru kaya. Ya, jadi orang yang kayanya udah lama tuh udah biasa-biasa lagi. Ya, jadi umumnya orang yang baru kaya itu ingin menonjolkan. Belum lama di Indonesia, kalau tidak salah lagi bulan 2, itu di satu portal online ditulis ciri orang sok kaya, ciri orang kaya betulan. Ya, umumnya orang sok kaya itu selalu ingin update. Apa aktivitas yang dia lakukan, selalu dia ingin pamerkan kepada orang lain. Orang sok kaya mau makan, foto dulu, upload ke medsos, menu breakfast. Nanti siang begitu lagi, upload lagi. Iya. Jadi itu tandanya sok kaya. Ya, mungkin dulu dia cuma makan nasi putih garam sama kerupuk. Sekarang udah mendingan.
Jadi biar dilihat orang, sekarang dia udah nggak makan nasi putih, garam sama kerupuk lagi, udah dapet capcay sekarang. Makanya dia pamerkan itu. Ya. Padahal kita ini harus punya sensitivitas. Kenapa? Tidak semua orang mampu mendapatkan makanan seperti yang bisa kita makan pada hari ini. Ya, di media sosial kan belum lama dimuat. Ada pemulung itu bawa-bawa gerobak. Ketika dia mengais-ngais sampah, dia menemukan makanan sisa. Dan makanan sisa itu dia makan. Sampai kertas nasinya sampai dia jilatin itu. Ya. Kita harus punya kepekaan sosial. Jadi jangan sampai kita memamerkan apa yang kita makan. Masih banyak di antara kita yang tidak mendapat makanan yang layak yang seperti kita makan. Di mana kepekaan sosial kita terhadap yang lain. Kalau cuma dapat makan kayak begitu saja, kita sudah pamerkan ke medsos. Jadi kepekaan sosial ini perlu kita miliki. Ya, orang sok kaya segala aktivitasnya selalu ingin dipamerkan. Sedangkan orang yang kaya betulan justru dia tidak ingin apa-apa yang menjadi aktivitasnya itu diketahui orang lain. Ya, justru dia cenderung menutup aktivitasnya. Ya, jadi kalau jalan-jalan ya dia biasa-biasa saja orang sok kaya itu. Orang kaya betulan itu. Tapi kalau orang sok kaya jalan-jalan itu selalu maju mundur maunya cantik. Ya, jadi kayak begitu. Ya, jadi makanya dari situ kan bisa ketahuan orang kaya betulan atau orang cuma sok kaya. Ya, sekali lagi kita nggak perlu sombong akan kekayaan selama nama kita belum ada di majalah Forbes, ya berarti kita belum kaya. Ya, jadi nggak perlu sombong. Jadi nanti kalau punya harta mau pamer, ingat cari dulu majalah Forbes, ada nggak di situ? Selanjutnya, kedudukan, jabatan. Kadang-kadang membuat orang juga berubah. Yang tadinya biasa-biasa, begitu mendapat kedudukan, mendapat jabatan, wih, gayanya berubah 1000%. Ya, kita bisa lihat ketika seseorang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi angkuh. Umumnya setelah jabatannya habis, umurnya nggak bakal lama. Ya, ketika dia punya jabatan, jabatan punya masa ininya nggak? Ada masa baktinya nggak? Ada toh ya? Jadi bupati ya 5 tahun, gubernur 5 tahun, presiden 5 tahun, ya RT, RW jadi cuma 5 tahun, ya. Buat apa disombongkan? Justru ketika seseorang yang sedang punya jabatan menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi angkuh, masyarakat pun menjauh, tidak mau mendekat. Makanya begitu jabatannya selesai, masa pensiun tiba, cepat matinya. Coba saja lihat polisi, TNI, guru yang killer-killer itu. Setelah pensiun umurnya nggak lama. Kenapa? Karena saat punya jabatan, punya kedudukan, sombong, masyarakat menjauh. Setelah pensiun ada yang mau deket nggak? Nggak ada. Makanya setelah pensiun umumnya ya S3 yang terjadi. Banyak bengong itu tandanya S1. Apa? Stres. Ya kan? Bengong kan tandanya stres kan? Banyak ngelamun, banyak bengong. Kenapa nggak banyak aktivitas lagi? Mau gaul sama orang lain udah sungkan. Kenapa? Karena lagi saat punya kedudukan sombong. Nah, kalau udah stres, kan nggak jauh-jauh dari S2. Apa S2? Bukan, stroke. Gak jauh-jauh dari S2. Gak lama kemudian habis stres ya stroke.
Habis setruk, baru S3. Apa itu? Apa? S3 apa? Setop. Pindah alam dan alamat. Ya. Itu yang terjadi. Kenapa? Akibat dari keangkuhan, akibat dari kesombongan, ya. Makanya ya tidak perlulah jabatan itu disombongkan, menjadi satu hal yang membuat ketinggian hati kita muncul. Biasa-biasa sajalah. Ya. Kan kita lihat presiden kita yang sekarang juga sangat sederhana, tidak sombong. Itu kan baru saja di portal ada ya, dipuji-puji orang Malaysia itu. Karena kemana-mana kalau tidak dinas, pergi pulang kemana-mana itu cuma naik pesawat ekonomi. Ya, naik pesawat ekonomi. Ya, dan anaknya kan yang kuliah di Singapura kan ada itu. Pada saat ditanya, gimana rasanya jadi anak presiden? Biasa saja. Yang jadi presiden kan bapak saya cuma anaknya. Ya, jadi orang nomor 1 di Indonesia aja tidak menyombongkan kedudukan. Ini baru kemarin beliau ke Taman Bunga Nusantara tanpa pengawalan. Ya, jadi orang-orang di jalan itu pada kaget. Ya, jadi itulah. Jadi tidak perlu kita sombong akan jabatan, akan kedudukan. Kepinteran. Saya sengaja menulis kepinteran, bukan kepandaian atau kecerdasan, karena umumnya secara filosofi orang Jawa, orang pinter itu suka minterin orang. Ya, kalau orang pinter itu karena kepinteran, makanya suka minterin orang, alias suka nipu-nipu orang lain. Ya, jadi kadang-kadang punya kepinteran, seseorang juga bisa menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi angkuh. Kesombongan bisa muncul. Makanya kadang-kadang kalau orang sok pinter, manggil orang lain itu juga suka seenaknya aja. Apa biasanya kalau orang sok pinter manggil orang lain? Hah? Apa? Bukan bukan bodoh. Apa? Hah? Nah itu, ya. Jadi kalau orang sok pinter manggil orang lain tuh bego, bego, sini bego. Jangan niru ya. Jadi seperti itu, bego, bego, sini bego. Ya kalau kita dipanggil, diperlakukan dengan cara seperti itu ya maklumi aja lah, jangan marah. Orang sok pinter manggil kita dengan kalimat itu maklumi. Kenapa? Mungkin saat dia ada dalam kandungan ibunya, ibunya pada saat itu lagi demen main game Tetris. Ya, tahun 90-an kan ada game Tetris itu yang nyusun balok-balok itu. Jadi kalau baloknya tersusun baik dapat poin 110 ya. Tapi kalau baloknya itu tidak tersusun dengan baik, kan gamenya bunyi, bego lu, bego lu. Jadi kalimat pertama yang sering dia dengar ketika dalam kandungan ibunya adalah kalimat itu. Sehingga pada saat dia keluar, kalimat itu sudah tersimpan dalam bawah sadarnya. Jadi begitu dia merasa sok pinter, manggil orang lain itu bego lu, ya jadi seenaknya aja. Ya jadi maklumi aja. Ya, itu tandanya orang sok pinter. Merasa cantik, merasa ganteng. Ya. Ya sama seperti tadi orang sok pinter. Kadang-kadang kalau orang merasa cakep, merasa ganteng, merasa cantik, manggil orang lain juga seenaknya aja. Apa? Yaitu jelek, sini jelek. Ya jadi seperti itulah. Ya jadi akibat kelebihan-kelebihan. Ya inilah beberapa hal yang membuat kesombongan dalam diri seseorang itu muncul. Ya tentu masih banyak hal lainnya. Nah saudara sekalian, kembali kepada Manatada, dia menjadi sombong karena status kelahirannya.
Ya, orang yang hadir sudah banyak, maka Sang Buddha pun mulai menyampaikan khotbah Dhamma. Sekian lama Sang Buddha menyampaikan khotbah Dhamma, tidak ada tanda-tanda Sang Buddha akan menyapa Manatada. Padahal dari tadi dia ini sudah lain dari yang lain. Yang lain duduk beranjali menyimak khotbah Dhamma, dia malah berdiri terus. Ya tentu paling menonjol, paling mencolok. Tapi tidak ada tanda-tanda Sang Buddha akan menyapa dirinya. Wah, dia mulai jenuh, dia mulai gelisah. Aduh, berdiri terus, pegel. Gak ada tanda-tanda Petapa Gotama ini mau nyapa saya. Wah, jangan-jangan berita tentang Petapa Gotama yang disebar-sebarkan orang punya kemampuan ini dan itu bohong ini. Dia mulai gelisah. Tunggulah sebentar lagi, barangkali sebentar lagi Petapa Gotama akan menyapa saya. Maka dia berdiri lagi. Diam. Sang Buddha terus menyampaikan khotbah Dhamma. Manatada makin gelisah. Kenapa? Karena sudah sekian lama dia berdiri, makin pegel kakinya, makin capek dirinya. Belum juga ada tanda-tanda Sang Buddha akan menyapa dirinya. Dia sudah punya keputusan. Wah, daripada lama-lama buang-buang waktu di sini, tidak ada tegur-tegur sapa dari Sang Petapa Gotama, mendingan saya pulang aja dah. Ternyata orang-orang itu bohong berbicara tentang Petapa Gotama. Begitu dia mau membalikan badannya, ya, mau melangkah pulang, Sang Buddha mengucapkan kalimat, tidak pantas bagi seorang perumah tangga yang mengharap kesejahteraan dalam hidup memelihara kesombongan, memelihara keangkuhan. Manatada merasa kata-kata itu ditujukan oleh Sang Buddha kepada dirinya. Maka yang tadinya dia mau balik badan, pulang, sekarang karena dia merasa kata-kata itu untuk dirinya diucapkan oleh Sang Buddha, dia langsung merebahkan badannya, merangkak maju ke hadapan Sang Buddha. Ya, jadi tidak bagus, tidak pantas, tidak patut seorang perumah tangga yang mengharapkan kesejahteraan dalam hidup memelihara kesombongan. Ya seperti saudara sekalian, kan perumah tangga toh berharap tidak hidupnya sejahtera. Hah? Kalau pedagang sombong, ada yang mau beli nggak? Kalau jual jasa sombong, ada yang mau beli nggak? Kalau pekerja meskipun kita punya skill yang bagus, punya kemampuan yang bagus, keterampilan yang bagus, kepandaian yang bagus, tapi kita sombong, ada yang mau pakai nggak? Nggak ada. Ya gimana hidupnya bisa sejahtera kalau kehidupannya sombong? Nah, Manatada segera merangkak, maju. Dia sujud-sujud di hadapan kaki Sang Buddha sambil mengucapkan kalimat, Bante, saya muridmu, kamu guruku. Bante, saya muridmu, kamu guruku. Orang-orang melihat hal ini heran. Mereka sudah tahu Manatada itu begitu sombong, begitu angkuh. Seperti tadi sudah dikatakan, dia tidak pernah menghormat ayah ibunya, tidak pernah menghormat saudaranya, tidak pernah menghormat gurunya. Kini di hadapan Sang Buddha, kesombongannya tertaklukkan. Ya, menyadari akan hal ini, Sang Buddha pun kemudian mengatakan, cukup Manatada, duduklah kembali ke tempatmu. Ya, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Maka Manatada pun kembali duduk. Ya, jadi tadi berdiri, sekarang dia mau duduk. Ya, keberuntungan bagi dia. Kenapa? Sang Buddha memberi dia kesempatan untuk bertanya. Ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Manatada kepada Sang Buddha. Apa saja pertanyaannya? Nah, sebelum kita membahas apa pertanyaan Manatada, kita lihat di bagian lain dari kitab suci. Bahwa kadang-kadang dalam keseharian kita ini suka melakukan pembandingan diri. Berkenaan dengan keadaan kita saat ini, kemudian dibandingkan dengan kelakuan kita di tengah-tengah masyarakat. Ada 9 metode pembandingan diri.
Satu. Ya, ada orang secara status kelahiran memang lebih tinggi. Ada orang secara kekayaan memang lebih tinggi, secara jabatan, secara kecerdasan, secara keelokan memang lebih tinggi. Secara real memang dia memiliki itu semua. Secara kenyataan ketika di tengah-tengah masyarakat, karena dia merasa lebih tinggi, dia pun menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang yang punya kelebihan-kelebihan itu ketika di tengah-tengah masyarakat jalannya suka lain daripada yang lain. Ya, seperti orang kadang-kadang punya jabatan ya, ketika ada di tengah-tengah masyarakat jalannya seperti kayak itu orang main wayang. Seminggu kayak begitu sakit badan semua itu. Yang kedua, ada yang lebih tinggi tapi kelakuannya biasa saja. Ya. Orang ini punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat dia tidak menjaga jarak. Ya, dia tidak mengagungkan, dia tidak menonjolkan kelebihannya. Dia berlaku bersikap ya biasa-biasa saja. Ya. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, lebih tinggi merendah. Ya, kelebihan-kelebihan itu orang ini punya, tapi ya ketika di tengah-tengah masyarakat ya biasa saja. Ya kalau di Indonesia kita mengenal almarhum Bob Sadino ya. Meskipun orang kaya, punya perusahaan Indomobil ya. Ya. Termasuk punya saham Indomobil ya, Suzuki ya. Ya, kemana-mana gimana bajunya? Pakai celana pendek. Ya, jadi merendah. Ya, jadi seperti itu. Tidak menonjolkan kelebihan. Jadi merendah. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang biasa tapi perilakunya ya, status kelahirannya ya biasa, kekayaannya biasa, jabatannya biasa, kecerdasannya biasa, keelokannya biasa, tapi kelakuannya membusungkan dada dia. Maunya lebih tinggi. Kemudian yang kelima, biasa. Ya, jadi biasa dia. Standarnya biasa, ya kesehariannya juga biasa. Yang keenam, biasa merendah. Biasa merendah. Ya. Yang repot yang ini. Rendah, tapi wah secara kenyataan dalam keseharian merasa lebih tinggi. Ya, status kelahiran ya nggak ada apa-apa, kekayaan ya nggak ada apa-apa, jabatan nggak ada apa-apa, kecerdasan ya nggak ada apa-apa, keelokan ya nggak ada apa-apa. Tapi maunya di tengah-tengah masyarakat itu merasa lebih tinggi. Kan di Facebook pernah dimuat itu. Ada satu gambar, satu foto, ya dibelah jadi 3 bidang. Di sini ada gambar, ya ABG, pakai you can see. Kemudian hot span, naik motor gede.
Di situ di bawahnya ditulis, ini gayanya. Kemudian sisi sini, ini rumahnya. Rumahnya cuma gedek dari bilik. Kemudian di bawahnya digambarin, ada seorang ibu lagi jualan pecel, ini ibunya. Ya, jadi itu kebanyakan nonton sinetron anak jalanan itu. Jadi niru-niru Natasha Wilona itu. Ya, jadi kayak gitu jadinya itu. Ya, tahu Natasha Wilona? Nggak tahu ya? Nggak pernah pulang ke Indonesia. Di Indonesia itu lagi ini ada sinetron anak jalanan itu, cerita orang ngetrek kebut-kebutan. Ya, jadi ya seperti itulah. Saya juga dengar aja. Saya paling lihat-lihat balihonya aja. Jadi kalau dari bandara pulang ke Bekasi di daerah Senayan, Kuningan kan biasa suka ada baliho sinetron gede-gede itu. Jadi bukan karena saya nonton sinetron, cuma lihat judulnya aja. Jadi kalau ada lewat situ, oh ini sinetron baru, oh pemainnya ini, oh nanti bisa dipakai buat bahan ceramah. Ya, jadi jangan duga-duga, wah bantengnya kok tahu, wah jangan-jangan banteng nonton sinetron, enak aja emang saya ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan nonton sinetron. Jadi itu, jadi rendah tapi kelakuannya wah lebih tinggi. Biasa anak-anak muda zaman sekarang ya sampai ke kampung-kampung ya wabahnya sudah begitu. Ya arus informasi, arus teknologi mengubah perilaku yang tadinya sederhana menjadi wah, ya. Padahal tidak melihat kemampuannya. Kan banyak yang seperti itu ya. Gaya-gayaan senangnya sekarang ini. Yang ke-8, rendah, biasa. Kemudian yang ke-9, rendah, merendah. Nah, ini. Ya, 9 pembandingan diri. Nah, ini kita bisa refleksikan ke dalam diri kita. Bagaimana keadaan kita dan bagaimana sikap kita keseharian. Ya, jadi kalau ini itu sombong. Ya. Kemudian ini ya biasa. Ya. Ini itu merendah. Tapi untuk yang ini nih hati-hati. Kadang-kadang bisa jadi orang yang lebih tinggi merendah, ada kesombongan tersembunyi yang sangat halus yang dia harapkan. Ya, kan kadang-kadang ada orang kaya, orang punya jabatan, orang punya kedudukan, sok pura-pura rendah hati, sok pura-pura baik. Padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih yang dia harapkan. Ya, makanya kadang-kadang ya suka bersandiwara itu. Ya, jadi seperti itu, makanya harus hati-hati. Karena dalam beberapa kasus ya kita bisa menemukan orang yang lebih tinggi tapi merendah, di balik itu ada kesombongan yang tersembunyi yang sangat halus yang ingin dia tonjolkan. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ya itu. Jadi ini metode pembandingan diri. Ya, di dalam kitab suci disebutnya mana 9. Ya, 9 mana. Ya, kembali kepada Manatada. Jadi setelah kesombongannya ditaklukkan, dia memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Sang Buddha. Ada 4 pertanyaan yang dia ajukan. 1, kepada siapa seseorang harus mengakhiri keangkuhan? Ya, kepada siapa seseorang harus mengakhiri keangkuhan? Sang Buddha memberikan jawaban kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Yang kedua, kepada siapa seseorang harus menunjukkan penghormatan? Kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Yang ketiga, kepada siapa seseorang seharusnya menghormat? Kepada ibu, kepada ayah, kepada guru. Yang terakhir, kepada siapa atau siapakah selayaknya yang dihormati secara mendalam? Jadi secara mendalam itu maksudnya dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Kan kadang-kadang di depan bungkuk-bungkuk, di belakang kasih kepalan.
Ya, di depan bungkuk-bungkuk, di belakang membicarakan, ngomongin, jelek-jelekin. Ya, jadi nggak ada ketulusannya dalam menghormat. Ya, Sang Buddha memberikan jawaban yang sama, yaitu kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Kepada orang-orang ini keangkuhan harus dihindari, kepada orang-orang ini penghormatan harus diberikan. Setelah menaklukkan keangkuhan, orang berendah hati, dia menghormati orang-orang suci. Ya, itu. Jawaban-jawaban Sang Buddha memuaskan Manatada. Ya, sebagaimana kalau kita baca suta-suta, setelah orang itu memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka dia akan mengungkapkan kekagumannya. Ya, luar biasa, abikantang, amazing. Seperti orang menunjukkan apa yang tadinya tertelungkup, ya, telungkup kan gelap, dicelentangkan menjadi terang. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang tersesat. Ya, luar biasa dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Mulai hari ini saya menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Nah, itu yang terjadi pada Manatada. Jadi kesombongannya tertaklukkan, ya, dia menjadi rendah hati, kemudian dia menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Sesungguhnya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang kita miliki, di samping usaha yang kita lakukan, juga buah jasa kebajikan yang masak. Ya, jadi usaha kita menjadi satu kondisi untuk mematangkan karma baik yang pernah kita buat. Hingga apa? Kita memperoleh status kelahiran, memperoleh kekayaan, memperoleh kedudukan, memperoleh kecerdasan, memperoleh keelokan dan sebagainya. Itu buah jasa kebajikan plus usaha yang kita lakukan. Kalau kita menyadari akan hal ini, tentu satu saat hal itu bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap. Makanya kita harus menggunakan kelebihan-kelebihan itu untuk berbuat karma baik yang baru. Jadi jangan sampai seperti dalam Anggutara Nikaya disebutkan, kan ada orang dari gelap menuju gelap, dari gelap menuju terang, dari terang menuju gelap, ya, dari terang menuju terang. Jadi jangan sampai kita punya kelebihan-kelebihan itu malah membawa kita menjadi sombong, menjadi angkuh, kita membawa diri kita dari terang menuju gelap. Ya, jadi jangan sampai terjadi demikian. Justru kalau kita berada di tempat terang, kita harus menuju tempat yang lebih terang. Ya, jadi gunakan kelebihan-kelebihan yang saat ini kita peroleh, yang kita saat ini miliki, dari usaha dan buah kebajikan yang masak untuk berbuat karma baik yang baru. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak perlu menjadi tinggi hati, tidak perlu menjadi angkuh. Karena di dalam Wijaya Sutta disebutkan, eta disena kayena yomanye unametawe, parangwa awajanea kimanyatra adasanati. Dengan bertubuh kotor, orang menganggap dirinya tinggi, ya, sombong, memandang rendah orang lain. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah kebodohan. Jadi orang sombong itu sama dengan orang ngaku sendiri. Ya. Ya, semoga apa yang disampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bonus kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya. Kita masih selanjutnya kita akan dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya kepada Bante? Boleh di luar topik Bante? Boleh di luar topik ini? Ya, boleh. Selamat siang Bante, nama saya Kadiam. Saya mau bertanya mengenai yang tadi Bante sudah kasih tahu 9 kepribadian. Bagaimana kalau sudah bersifat biasa atau merendah, tapi somehow itu maksudnya bagaimanapun juga ada orang yang masih iri sama kita, kemudian bilang yang jelek-jelek di belakang kita. Itu kitanya sendiri dari yang dibilangin itu mesti sifatnya bagaimana Bante? Apakah harus marah atau sedih atau dilawan balik atau bagaimana Bante? Terima kasih. Ya,
Kalau ada orang yang merendahkan kamu, berarti kamu ketinggian. Kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kamu, berarti kamu kecakepan. Ya, nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah, nggak perlu sedih, nggak perlu cemas. Yang namanya orang hidup, dicela itu wajar, dipuji itu wajar. Kan Sang Buddha menjelaskan ada 8 kondisi dunia kan, yang setiap saat bisa kita alami. Untung, rugi, dipuji, dicela, bahagia, menderita, punya kedudukan, tidak punya kedudukan. Setiap saat itu selalu terjadi. Ya, meskipun kita ini sudah baik sama orang, orang yang mencela itu pasti ada. Ya, bukan berarti ketika kita baik sama orang, orang yang mencela itu tidak ada, pasti ada. Kita lihat Sang Buddha dicela nggak? Ada nggak yang mencela Sang Buddha? Ada ya. Sang Buddha baik nggak? Baik. Tapi orang yang tidak senang dengan kebaikan itu pasti ada. Makanya ada pepatah mengatakan, ya wajar orang baik itu dianiaya atau teraniaya. Ya, gak perlu marah, gak perlu sedih. Lihat seperti pohon, ya, cuma yang ada buahnya yang dilemparin batu. Ya toh? Ya, pohon yang gak ada buahnya kan gak ada yang lemparin batu kan? Coba lihat aja, kalau di Indonesia, tetangga kita punya pohon mangga, pas lagi musimnya. Apalagi batang-batang pohon mangganya menjorok keluar jalan. Wah, pasti begitu orang lewat ngiler itu. Tunggu nanti malam, begitu yang punya sudah tidur siap-siap bawa batu gede-gede. Dilemparin. Apalagi sudah tahu, wah itu mangganya manis itu. Wah, pasti makin banyak orang yang lemparin batu. Tapi pohon mangga yang buahnya asam ada nggak yang lemparin? Gak ada. Apalagi pohon mangga yang gak ada buahnya. Jangan harap ada yang mau lemparin. Jadi seperti itulah hidup kita. Ya. Dan kita harus punya pemikiran juga. Ya, kita dipitnah orang, digosipin orang. Ingat pepatah juga mengatakan, ya fitnah, gosip itu dibuat oleh orang iri. Iri, sirik itu tandanya tidak mampu. Ya, disebarkan oleh orang bodoh. Diterima dengan baik oleh orang idiot. Jadi kita pegang itu saja. Jadi nggak perlu sedih. Jadi sebaik-baik apapun perilaku kita sehari-hari, orang yang mencela itu pasti ada. Orang yang nggak senang itu pasti ada. Ya justru kita yang harus mendewasakan diri kita. Apa? Siap menerima pujian dan celaan. Ketika dipuji, tidak tinggi hati, ya, tidak melambung tinggi, tetap membumi, ya. Jadi jangan sampai ketika dipuji hidungnya jadi gede kayak Pinocchio, ya, kepalanya jadi gede. Kan kadang-kadang kalau orang muji kan kepala kita jadi gede ya, jadi hidrosepalus kita itu. Jadi nggak perlu seperti itu, ya biasa-biasa saja, tetap merendah hati. Kemudian ketika dicela, dicaci maki, dipitnah, digosip, ya kita juga jangan putus asa, jangan frustasi. Ya, jadi kita jangan melihat orang yang menyerang kita, tapi kita lihat orang yang mendukung kita. Coba kita hitung banyak mana orang yang mendukung kita dengan orang yang menyerang kita. Gitu saja. Ya. Terima kasih Bante, luar biasa. Terima kasih. Ya Bante, saya mau nanya, apakah orang free thinker itu bisa dikatakan sebagai orang yang sombong? Maksudnya di Singapura banyak sekali orang yang free thinker. Termasuk saya punya colleague, teman kantor saya, dia tahu kalau saya Buddhism, tapi dia sering sekali menanyakan soal Buddhis. Mungkin kemampuan saya tidak sebesar lah soal Buddhism. Tapi kita sering berargue soal itu. Akhirnya saya bilang, kalau kamu mau mengenal Buddhism, kamu lebih baik ke Viara aja.
Jadi saya mau nanya apakah itu sifat kesombongan atau macam mana? Ya, memang cenderung ya orang yang berkeyakinan lain itu suka menyerang orang yang keyakinannya tidak sama dengan dirinya. Itu yang memang banyak terjadi. Kenapa? Karena secara ajaran mereka sudah dikonsep di dalam kitab suci mereka. Ya. Kita yang mengalami hal itu ya tentu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka punya maksud, punya tujuan. Ya, mau ya ketika dia menyerang itu diharapkan kita kalah, kita terdesak sehingga apa? Kita bisa ikut dia. Ya kan konsepnya begitu toh ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kita harus hati-hati saja. Memang kalau kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan, setidaknya itu bisa menjadi tameng buat kita, itu jauh lebih baik. Saya juga sebagai biku pernah juga mengalami kejadian seperti itu. Ya, waktu itu habis dari Bali mau pulang ke Jakarta, di bandara disamperin bapak-bapak kakinya 3. Maksudnya satu pakai tongkat. Ya karena dia sudah tua, apalagi kakinya 3, ya saya meskipun biku saya berdiri kasih duduk buat dia. Ya, dia nggak mau, dia menolak, dia malah duduk di pelang besi itu kan, kadang-kadang ada kursi yang lepas, pelang besinya kan masih ada, dia malah duduk di situ. Saya tawarin duduk yang lebih baik, dia nggak mau, tahu-tahu dia duduk di sebelah saya, sambil tanya-tanya begitulah. Tujuannya ya seperti kenapa jadi biku, panggilannya dipanggil Tuhan ya. Waduh kalau saya dipanggil Tuhan udah nggak hidup lagi nih. Jadi seperti itu ya. Nah, ya maksudnya ya dia seperti melecehkan begitulah. Ya untung ya keburu ada panggilan boarding. Wah saya sudah kesel juga itu. Wah untung tendangan tanpa bayangannya nggak sampai keluar. Jadi untung ada panggilan boarding ya. Jadi saya cepet-cepet naik aja udah daripada makin emosi ya kan. Karena biar bagaimanapun ya mereka-mereka yang bukan Buddhis itu cenderung seperti itu. Mereka cari celah agar kita itu terhasut mengikuti mereka. Ya makanya sebenarnya seperti di Indonesia, ya saya sangat setuju sekali kalau seandainya kolom agama ya di KTP itu dihapus. Ya toh? Kenapa? Umumnya begitu lihat ya kita ngurus administrasi. Begitu lihat agamanya beda, stigma jelek itu langsung muncul. Kebencian langsung muncul, ketidaksukaan langsung muncul. Makanya Dalai Lama mengatakan, kalau kamu disuruh memilih antara agama dan cinta kasih, kamu harus pilih cinta kasih. Ya, saya pernah share ini kepada umat, terus umatnya balik tanya, Bante kalau Bante disuruh milih agama atau cinta kasih, Bante pilih mana? Saya jawab, meskipun saya sebagai biku, saya lebih milih cinta kasih. Kenapa? Karena cinta kasih kan tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Cinta kasih itu kan universal. Agama kadang-kadang membuat sekat. Makanya Kartini juga mengatakan ya, agama memang menjauhkan orang dari dosa. Tapi berapa banyak dosa dibuat atas nama agama. Ya, jadi itulah kadang-kadang kita ini. Ketika berbeda, ya kita melihat orang lain itu dengan pandangan mata benci, ketidaksukaan. Ya padahal kan ya hidup ini harus dilandasi dengan cinta kasih, bukan dengan benci. Ya agama itu harus menjadi istilahnya menjadi sumber inspirasi di mana orang itu punya motivasi, punya niat baik, punya tujuan yang mulia mengasihi yang lain. Ya bukan malah membuat sekat baru, membuat kebencian baru, membuat rasa ingin menyakiti satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itulah, ya seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Iya, mumpung masih ada waktu. Operator mau tanya. Tak kira pakai kaos merah teman Ahok itu. Bante mau nanya, sebagai seorang Buddhis sebenarnya seberapa besar sih kita harus mempercayai
Kayak misalnya peruntungan, misalnya mau pindah rumah, oh hari bagusnya itu tanggal sekian. Kan banyak lah, apalagi misalnya tradisi Chinese gitu-gitu. Seberapa besar sih kita harus percaya dengan hal-hal seperti itu? Terima kasih Bante. Ya, nggak ada yang perlu dipercaya dengan hal-hal seperti itu. Saya sering melihat umat-umat mau bikin rumah hitung Hong Shui. Ya, tukang Hong Shui yang amatiran 1 meter persegi di Indonesia itu sudah 250.000. Kalau bikin rumah 100 meter persegi, hitung aja. Berapa? 25 juta ya? Iya. Ya 25 juta kan, wah lumayan itu bisa buat rangka baja ringan, buat atap itu. Daripada dipakai bayar tukang Hong Shui. Atau mungkin 25 juta lebih baik dipakai sumbangan ke wihara, bikin kuti, tidak jadi satu itu. Ya, jadi kita menambah kebajikan. Di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha sudah menjelaskan setiap hari itu hari baik. Kalau seseorang mengisi hari tersebut pagi, siang, sore, malam dengan berbuat baik. Setiap hari menjadi hari yang jelek, menjadi hari yang sial, hari yang tidak beruntung. Kalau orang tersebut pagi, siang, sore mengisinya dengan berbuat jahat. Jadi nggak perlu pakai hitung-hitungan. Ya kembali lagi, kalaupun hitung-hitungannya manjur, kebajikannya tidak ada, terkondisi berbuah nggak? Enggak. Jadi yang memola itu apa? Hitung-hitungan atau perbuatan kita? Perbuatan kita. Orang sering mengatakan, kalau mau kaya pergi ke Gunung Kawi. Sekarang berapa banyak orang yang berhasil di Gunung Kawi dengan orang yang tidak berhasil di Gunung Kawi? Ya, belum tentu 101, ya kan? Ya, belum tentu 101 toh ya? Belum tentu. Umumnya yang berhasil cerita kemana-mana, yang tidak berhasil umumnya diam-diam. Kenapa? Ketahuan bodohnya. Ya, mau kaya malah pergi ke tempat keramat, bukan kerja keras. Ya toh? Di dalam Samyutta Nikaya juga ada percakapan antara Bante Sariputta dengan pertapa pengembara wanita yang namanya Sucimuki. Saat itu Bante Sariputta ada di Rajagaha. Pindapata pagi-pagi, ada seorang pertapa pengembara wanita namanya Sucimuki baru saja tiba di Rajagaha. Dia melihat Bante Sariputta, dia mengikuti Bante Sariputta yang sedang pindapata. Setelah selesai Bante Sariputta makan, Sucimuki ini mendekat dan bertanya kepada Bante Sariputta, Bante, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke bawah? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke bawah. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke atas? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke atas. Bante, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah. Bante, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke arah-arah di antaranya? Di luar 4 arah itu kan ada arah-arah lain toh ya? Ya, tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke arah-arah di antaranya. Apa maksudnya? Mata memandang ke bawah itu disebut nekatawija. Ya, nekatawija, pengetahuan tentang garis tanah. Itu Hong Shui itu. Ya, tentang Hong Shui itu. Jadi Bante Sariputta seorang biku tidak mendapat makan dengan praktek Hong Shui. Kemudian apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke atas? Itu Anggawija. Apa maksudnya? Meramal bintang itu, horoskop, astrologi. Ya, astrologi. Kemudian apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah? Itu berlaku seperti kurir. Ya kan, kalau kurir cari alamat kan ke 4 arah toh ya. Ya, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ya meskipun istilahnya kurir DHL bajunya seragamnya kuning, ya bukan berarti biku-biku itu juga petugas DHL. Ya, jadi itu merendahkan kebikuan. Duteya Pahina Gamanianu Yoga itu merendahkan kebikuan. Jadi kalau biku mau dititip-titipin itu nanti merendahkan kebikuan. Ya, jadi umat nanti ngegampangin.
mau nitip ya tuh sama Bante itu aja tuh, dia pasti mau. Ya toh, kalau udah sekali mau kan umumnya orang ngegampangin. Ya, makanya kalau saya dititip-titipin umat itu biasa saya suka diem aja, tidak menerima juga tidak menolak. Saya biasanya diem. Ya, kadang-kadang seperti umat tahu, oh Bante mau ke Mendut ya, nanti ketemu Bante Panya ya, nanti ketemu Bante Joti ya, titip salam ya buat Bante Panya, titip salam ya buat Bante Joti. Saya diem aja, saya tidak mengiyakan, saya tidak juga menolak. Maka begitu ketemu Bante Panya, ketemu Bante Joti, saya nggak nyampein juga itu salam. Kenapa? Karena saya tidak mengiyakan, saya juga tidak menolak, saya diem aja gitu. Kan tidak salah toh ya. Ya jadi saya diem aja. Ya, kalau memang dia kenal, SMS aja langsung. Ngapain titip salam buat saya? Ya toh, saya masih perlu dari Jakarta ke Jogja itu terbang 1 jam ya. Nanti kalau salamnya saya terima, kemudian pesawatnya jatuh, salamnya nggak sampai. Saya punya utang, nggak nyampein salam, saya jadi bersalah pada 2 orang. Jadi saya lebih baik diam. Jadi itu, ya memandang ke 4 arah itu merendahkan kebikuan, ya menjadi kurir. Kemudian mata memandang ke arah-arah di antaranya itu ramal-meramal yang lain. Jadi seperti baca garis tangan, baca wajah, baca bentuk tubuh, baca gigitan tikus, ya, itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita biasa-biasa sajalah, kita yakin pada karma. Ketika kita berbuat baik, itu menjadi sebab kita untuk memperoleh kebahagiaan. Ketika kita berbuat jahat, itu menjadi sebab bagi kita untuk memperoleh akibat penderitaan. Justru keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, ya itu harus dikuatkan keyakinan pada karmanya, bukan keyakinan pada ramal-meramal. Kalau dalam Anggutara Nikaya juga disebutkan di kelompok 5, seorang upasaka itu disebut sampah, disebut hina, disebut umat yang di luar Dhamma, ya salah satunya kalau dia meyakini hal-hal seperti itu, dia mengabaikan keyakinan pada karma. Ya, jadi kita harus lebih menguatkan keyakinan kita pada karma. Ya, jadi kalau kita menanam yang baik, kita pasti menerima yang baik. Kalau kita menanam yang jelek, kita pasti menerima yang tidak baik. Ya, jadi kita harus kuatkan keyakinan pada hukum karma. Ya, begitu ya. Ya, umumnya Hong Shui itu tidak lepas dari estetika sih, keindahan saja. Ya, seperti dulu kan orang sering beranggapan pintu nggak boleh sejajar ya, 3. Ya, pintu nggak boleh sejajar 3. Kenapa? Dulu orang bikin rumah, kamar mandi itu di belakang. Ya toh, rumah-rumah orang zaman dulu kan kamar mandi di belakang rumah, ya kan? Ketika kita keluar dari kamar mandi, apa kita pakai baju lengkap? Zaman dulu kan kadang-kadang cuma dibungkus anduk doang, ya kan? Dibungkus anduk doang, ya kan? Pakai anduk yang gede, yang rada panjang, ya, dibungkus anduk doang. Nah, kalau pintunya sejajar 3, orang dari jalan begitu lewat nengok, itu bisa ngelihat, wah, jadi itu bisa bikin celaka orang. Ya, udah nengok ngelihat, wih, pakai anduk doang, wah. Jadi orang keasikan. Ya. Jadi sebenarnya itu seperti itu aja. Seperti kan dulu nggak boleh duduk di depan pintu, nanti berat jodoh dan sebagainya. Dulu lagi kecil suka duduk depan pintu nggak? Sekarang udah dapet jodoh belum? Iya kan? Ya, orang duduk nggak boleh duduk di depan pintu karena ngalangin jalan. Orang mau lewat mungkin ada sesuatu yang tergesa-gesa. Ya, jadi harusnya dia bisa cepet, ini jadi terlambat. Kenapa? Karena ada yang duduk di depan pintu. Kemudian dulu gak boleh guntingin kuku malam-malam. Dulu cuma pakai lampu minyak, listrik belum sampai ke desa-desa. Ya kalau sekarang gunting kuku malam-malam gak kelihatan, yang digunting tangannya bukan kukunya. Ya, jadi seperti itu. Kan itu sebenarnya bisa dilogikakan. Kan ada bukunya toh, Tabu-tabu Cina kuno itu. Ya, itu buku dari Malaysia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti kenapa di kamar itu nggak boleh taruh kaca gede-gede, kaca cermin, ya, karena nanti kan kalau secara bahasa orang kampung, nanti kalau malam bangun ngelihat hantu, ya hantunya ya dirinya, karena begitu tidur bangun kan pengen kencing, ya apa istilahnya kalau di Indonesia kan disebutnya masih lelungu ya, masih apa
belum seger gitu, begitu lihat kaca rambut acak-acakan, mata samar-samar masih sepet, wah hantu. Padahal yang dilihat dirinya sendiri. Ya, jadi itu sebenarnya ada ya, termasuk rumah tusuk sate juga itu sebenarnya ada ininya lah, ada kias-kiasnya lah. Jadi tanam pohon bambu atau pagernya ditinggiin. Kan secara logika orang rumah tusuk sate itu, apalagi kamarnya di depan, sorot lampu itu ya kalau mau belok kan lampunya dikedip-kedip begitu toh, biar nanti yang di persimpangan itu tahu ada yang mau. Nah itu kan bahaya sekali ketika kita tidur ada lampu kedip-kedip kan itu bisa bikin kaget ya. Makanya dihalangin pohon bambu kalau mau aman, atau pagernya ditinggiin kalau mau aman. Jadi ketika ada mobil mau keluar dari gang sebelah sana pas kamar kita tusuk sate, lampu kedip-kedipnya enggak masuk ke dalam kamar. Ya, saya juga tahu hal-hal begitu. Yang memperlancar hari perkawinan itu, yang membuat perkawinan itu menjadi harmonis atau tidak harmonis, kelakuan pasangan suami istri atau masalah harinya. Ya kan? Ya kan? Ya, kan kelakuannya juga harus masing-masing harus baik ya kan, bukan masalah harinya. Ya memang ya kita tidak lepas dari tradisi. Kalau memang kita masih istilahnya ada budaya-budaya seperti itu, kita hormati saja. Tidak perlu kita tolak mentah-mentah. Ya yang penting kepercayaan kita, keyakinan kita adalah kembali pada perbuatan kita masing-masing. Ya, jadi tidak 100% itu disebabkan oleh masalah hitung hari dan sebagainya. Ya kita harus melihat perilaku itu yang lebih menjadi kondisi keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Yang menjadi kondisi bagaimana kita memperoleh berkah kehidupan. Jadi bukan karena masalah hitung hari dan sebagainya. Ya. Nanti mau ke wihara hitung hari dulu Bante. Nanti kalau mau ke wihara hitung hari dulu, minggu ini baik atau tidak baik lah. Kesempatan kita berbuat baik menjadi makin berkurang. Ya kan setahun cuma ada 52 minggu toh ya. Ya kan? Kan belum tentu tahun depan hidup kita masih ada ya. Ya kan? Iya. Jadi kita ya harus berpikir kemendesakan sang wega. Kemendesakan setiap saat kematian bisa terjadi pada diri kita kalau kita mengabaikan berbuat baik apa yang kita bawa setelah hidup ini berakhir. Ya toh? Bante masih mau lanjutin pertanyaan yang tadi. Kan misalnya nih, kalau misalnya kepercayaan itu kita mungkin menurut pribadi saya, mungkin saya biasa-biasa aja, mungkin istilahnya cuek lah. Tapi kalau misalnya gara-gara kepercayaan itu hubungan kita dengan misalnya orang tua gitu, jadi maksudnya jadi gak baik. Misalnya orang tua masih percaya gitu hal-hal, misalnya kalau kamu cari pasangan gak boleh selisih 3 tahun, 6 tahun gitu. Padahal kita, itu kan masalah pribadi hubungan. Terus gimana supaya kita bisa maksudnya mengkomunikasi ini? Terima kasih Bante. Ya cari pasangan nggak boleh selisih ganjil 3 tahun misalkan. Kenapa? Karena nanti nggak harmonis, nggak seimbang. Buktinya beca bannya 3 seimbang. Ya toh, sekarang juga banyak toh meja kakinya 3 ya kan seimbang ya kan. Yang penting kan posisi diagonalnya itu jari-jarinya pas gitu kan, jadinya seimbang juga. Ya jadi kembali lagi begini saja ya, kita tetap menghormati pendapat orang tua kita, tapi ya kita sambil kasih pengertian juga, jangan sampai itu menjadi satu hal yang 100% harus dipercayai. Ya kembali lagi ya, kecocokan kepribadian itu kan, kecocokan perilaku, ya kan, kecocokan keyakinan, kecocokan moralitas, kecocokan kedermawanan, kebijaksanaan sesuai dengan akidah Dhamma, itu juga menjadi perhatian kita. Jadi jangan cuma cocok hitung-hitungan tapi hati kita enggak serak. Ya, ya kan? Kan kalau kadang-kadang umat itu suka mengatakan, Bante, pilih pasangan itu harus 4S, 4 sama. Ya, sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Satu lagi Bante, apa? Sama suka. Ya, yang 4 sama sukanya enggak ada lah gimana? Ya,
Nanti menjadi tidak harmonis juga ya kan, ya, sama suka ya kan, harus ada sama sukanya juga. Jadi kalau orang tua kita masih pakai hal-hal seperti itu ya kita hormati saja sambil kita kasih pengertian. Ya karena memang yang namanya hidup di zaman yang berbeda, tentu pemikirannya juga berbeda. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nama budaya Bante. Menyambung yang topik kemarin mengenai tangki yang medium. Saya mau tanya kan kata Bante kebanyakan yang masuk ke medium itu kan makhluk peta atau azura. Tapi kadang kan memang betul kebetulan atau gimana saya juga nggak tahu dia mengobati orang. Itu maksudnya makhluk petanya itu berbuat karma baik atau gimana? Kenapa dia mau menolong mengobati orang pula? Ya, makasih Bante. Ya, dia mau menolong, mengobati orang, membantu orang, itu karena dia mengharap imbalan. Ya, makanya nanti setelah ya istilahnya hal-hal itu terjadi, umumnya nanti dia minta sesuatu. Nah, jadi itu tidak akan memutus persoalan. Ya, justru itu hanya akan membuat kemelekatan baru. Umumnya ketika manjur, ya kan, kita pasti nanya lagi. Manjur, nanya lagi. Jadi malah membuat kita melekat dengan hal seperti itu. Dan itu hanya akan membuat dia juga keenakan. Justru yang perlu kita lakukan adalah memotong kelahiran dia yang saat itu menderita. Untuk apa? Membuat dia memperoleh kebajikan baru dengan pelimpahan jasa kebajikan. Jadi bukan dengan pemberian persembahan. Ya kadang-kadang dia tahu Bante keadaan kita, dia hidup di sekitar kita kok. Jadi sehari-hari dia melihat apa yang kita lakukan, kitanya aja yang nggak bisa lihat dia. Dia bisa niru-niru, suaranya bisa mirip-mirip, kelakuannya juga sama gitu. Itu karena sehari-hari mereka ada di sekitar kita. Jadi mereka bisa meniru-niru ucapan kita, meniru-niru ucapan keluarga kita yang sudah meninggal, yang ngaku-ngaku kemudian. Ya, jadi kita menjadi yakin akhirnya. Padahal belum tentu itu keluarga kita yang sudah meninggal betulan. Ya, jadi seperti itu. Ya, tapi kita tidak perlu takut dengan makhluk peta. Ya, jadi kan hantu itu sebenarnya tidak serem. Ya, hantu yang serem-serem itu yang di film. Ya, ya, sebenarnya secara kenyataan hantu itu enggak serem, justru yang serem itu manusia, baik di depan nusuk di belakang. Ya, itu serem itu. Ya, jadi hantu itu enggak serem ya. Jadi hantu dibuat serem itu karena pengaruh film. Ini lagi booming hantu palak. Suster, suster serem. Kalau di Indonesia kan ada pendeta itu, yang kepalanya dipenggal itu zaman dulu. Apa? Yang kuburan di Jakarta apa namanya? Karet ya? Karet ya? Nah, tanah kusir ya, hantu tanah kusir tuh. Kan pendeta yang kepalanya dipenggal itu yang nenteng-nenteng. Nah, ternyata di barat ada suster. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Aku mau tanya satu lagi. Bante, ini kan khususnya di Singapura nih. Kita baru bulan lalu kita ngadain Sadhu for the Music, istilahnya kita maksudnya membawakan maksudnya tentang Buddhism melalui musik. Tetapi ada beberapa yang bilang bahwa itu hanya menimbulkan kemelekatan baru, bahwa ajarannya sudah nggak pure lagi. Tapi di sisi lain kita ngelihatnya
kalau misalnya kita gak mengikuti zaman, maksudnya populasi umat Buddhisnya makin menurun. Soalnya di mata generasi muda sekarang kelihatannya Buddhism itu agama kuno, masih mengikuti tradisi, masih chanting segala macam. Jadi bagaimana kita, maksudnya kita menyeimbangkan ini, maksudnya kalau misalnya kita nggak mengikuti zaman nanti bisa saja ajaran Buddha makin berkurang atau gimana. Jadi gimana pendapat Bante bahwa gimana kita bisa balance? Terima kasih. Ya umumnya orang itu seperti itu, senangnya mencela. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada sisi yang kontra. Ya kembali lagi kalau itu memang niat kita baik, tujuan kita baik, memajukan Buddha Dhamma dengan kemampuan kita masing-masing, ya tidak perlu persoalkan orang yang kontra. Jalan aja. Ya toh? Ya? Iya. Ya namanya orang yang tidak puas, orang yang iri, itu pasti ada kok dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada. Ya, makanya kita tidak perlu mempertimbangkan, ya tidak perlu terlalu terpukul dengan satu orang yang tidak suka, dengan 10 orang yang tidak suka, tetapi kan ada ribuan orang yang suka, ya kan? Kan kemarin di Jakarta, di Medan, Imeoi juga konser di sana dan penontonnya ribuan, antusias masyarakat Indonesia, bahkan ada juga yang bukan Buddhis katanya, ikut hadir juga, itu kan menjadi satu sisi positif, ya kan? Orang yang senang di musik, ingin memajukan Dhamma lewat musik, ya silakan saja, tidak menjadi soal. Ya, yang namanya umat awam kan masih butuh hiburan toh ya. Ya, biku aja ada yang suka main game loh, main COC. Saya juga kaget dengernya. Iya, biku yang keranjingan game juga ada. Jadi kita tidak perlu sok suci lah istilahnya. Ya kita punya kapasitas masing-masing, kita punya kemampuan masing-masing untuk memajukan Dhamma sesuai dengan cara kita sendiri. Yang penting kan niatan kita itu baik, tujuan kita baik. Ya, jadi kita tidak perlu memperhatikan 1, 2 orang, 10 orang yang memang kontra istilahnya. Kita jalan aja. Karena dengan demikian kita memberi bukti, memberi hasil, nanti juga orang akan melihat, orang akan menilai siapa kita. Ya, jadi seperti itu. Ya kan kemarin Irpin Wongso ya, kalau dari Indonesia ada Odelia, ya itu saya kenal orang-orangnya. Odelia kan orang Jambi itu, ya, bapaknya Dayaka Wihara Jambi. Ya jadi seperti itu aja. Justru kita butuh kok yang seperti itu, ya kita butuh hal-hal seperti itu. Yang justru selama ini kan istilahnya malas ke wihara, puja bakti garing. Baca parita doang, ceramah, meditasi, udah pulang, nggak ada hiburan. Kadang-kadang kan ketika stres gitu kan, Bante Utama juga mengadaptasi kok. Baca paritanya diselang-seling, kemudian nanti ada nyanyi-nyanyi juga, itu tidak menjadi soal. Ada nyanyi-nyanyi juga, ya kan. Di beberapa wihara di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar sekarang hal-hal seperti itu sudah diterapkan. Jadi setelah bikunya ceramah, setelah Dhammadutanya ceramah, sebelum etawata, sebelum dana paramita diselingi dengan 1 atau 2 lagu wihara gita, ya lagu Buddhis. Untuk apa ya? Ya siapa tahu dengan nyanyi orang bisa mendapat penghiburan, siapa tahu dengan nyanyi orang bisa mendapat pencerahan. Ya kan kalau ceramah kan orang belum tentu menyimak 100%. Ya kan kadang-kadang ya daya tangkap kuping dengan daya serap mata kan lebih kuat daya serap mata toh, ya kan? Makanya ya seperti sekarang ada film-film Buddhis itu juga tidak menjadi soal kok. Itu kan kapasitas orang memajukan Dhamma itu ya tentu pemikiran ke sana ada, kemampuan masing-masing disesuaikan. Ya toh, begitu saja ya. Gak perlu pusing. Gak perlu pusing. Nanti ada yang kontra Bante, ya wajar, namanya orang hidup. Sang Buddha saja begitu baik, paraminya banyak, yang kontra juga banyak. Ya, jadi kita bercermin ke situ saja. Ya. Ada pertanyaan yang lain?
marilah kita tutup Etawata. Marilah kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan pelimpahan jasa Etawata halaman